Polisi kejar perekrut pekerja terapi spa yang tewas di lahan kosong. Niat membeli mobil, sejumlah pria disekap dan dianiaya calon penjual. Enam siswa SMPN 1 Tambun Selatan dirudung kakak kelas. Polisi selidiki dugaan kasus perundungan siswa SMPN 1 Tambun Selatan. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan beragam informasi seputar peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal untuk Anda. Polisi terus berusaha mencari titik terang kematian terapis spa di bawah umur yang tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi pun berusaha memanggil pembuat lowongan online yang menjadi perekrut korban. Kasus tewasnya RTA terapis spa di bawah umur di sebuah lahan kosong di samping gedung tempatnya bekerja di Pejaten Barat, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya besar. Dari 15 saksi yang telah diperiksa penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan belum bisa memberikan titik terang kematian korban. Penyidik kepolisian akan memeriksa owner dari Delta Spa dan juga petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kota asal korban. Tak hanya itu, polisi juga mencoba mencari pembuka lowongan online yang menjadi perekrut korban saat pertama kali mulai bekerja sebagai terapis spa di Delta. Ya, untuk rekrutmennya yang akan kita panggil nanti. Itu pihak. Karena nanti ada surat panggilan tuh. Rekrutmen itu seperti apa nanti prosesnya, di hasil klarifikasi itu nanti akan kita sampaikan. Rekrutmennya itu pihak Delta, internal Delta atau dari luar? Dari luar. Oh, yang dari online itu Pak ya? Iya. Berarti ada agen perekrutmen. Ya, nanti rencananya seperti itu kita akan coba, kita lidik. Kalau memang sejauh itu nanti ada indikasi, ya kita akan lanjutkan. Diketahui jasad RTA ditemukan warga di sebuah lahan kosong di samping gedung Spa Delta, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas akibat melompat dari lantai 5 tempatnya bekerja karena gaji yang tak sesuai, ditambah adanya biaya puluhan juta jika ingin keluar dari tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sejumlah orang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari. Penyekapan dan penganiayaan itu beredar dalam video amatir. Dalam video yang beredar terlihat 3 pria saling mengoleskan cairan yang diduga balsam di tubuh satu sama lain. Ketiganya tampak memiliki luka di bagian punggung yang diduga merupakan bekas cabukan alias disiksa. Berdasarkan informasi yang diterima dari Resma Polda Metro Jaya, peristiwa ini bermula saat sepasang suami istri berniat membeli mobil dan bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Sang suami mengajak 2 rekan laki-laki untuk menemani, sehingga total ada 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Namun saat pertemuan berlangsung, para korban justru dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria yang tiba-tiba datang. Di lokasi itu 3 pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengalami penyekapan. Selain itu, mobil yang digunakan korban untuk menemui calon penjual juga dilaporkan hilang di bawah para pelaku. Ketua RT menjelaskan jika penangkapan para pelaku terjadi pada kemarin malam pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Total 5 pelaku, 2 diantaranya sepasang suami istri yang diamankan serta 3 orang korban. Informasi awal yang diterimanya jika penangkapan ini terkait dengan kasus penyekapan namun berkembang menjadi penyiksaan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah seragam polisi serta sepucuk pistol rakitan dengan 6 butir peluru. Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban, 1 wanita dan 4 laki-laki. Awal itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video itu yang 3 orang dengan luka-luka itu. Ternyata ada penyiksaan di situ. Nah, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah.
Kini seluruh pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Resmo Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi perundungan terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Para korban yang merupakan siswa kelas 8 di SMPN 1 Tambun Selatan diduga mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tua, para korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Video berdurasi 16 detik memperlihatkan aksi perundungan terhadap 6 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Terlihat para korban yang jongkok di tepi jalan mendapat pukulan dan juga tendangan dari sejumlah siswa lain yang diketahui merupakan kakak kelasnya. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi di lingkungan siswa sekolah favorit. Tak terima anaknya menjadi korban, 6 orang tua siswa melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambun Selatan pada Rabu 15 Oktober 2025. Peristiwa perundungan diketahui terjadi pada tanggal 8 September 2025. Orang tua siswa mengaku baru mengetahui insiden tersebut setelah video kekerasan beredar di grup pesan instan. Usai insiden, para korban juga mengalami tekanan psikologis, enggan masuk sekolah, serta cenderung melampiaskan kemarahan kepada orang tua akibat tekanan emosional. Gak tahu yang sepenuhnya gimana ya. Kami dapat info semalam bapaknya Riti menyampaikan kalau anak saya dibully sama kakak kelasnya. Dan saya semalam klarifikasi di sekolahan sampai jam 10 malam. Sama si pelakunya juga, pelaku minta maaf dan kami orang tua korban udah terima segitunya aja, mau tindak lebih lanjut gitu. Nah kalau kami sih hanya korban udah cuma melaporkan aja para orang tua gitu. Dan orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu anak ibu itu dapat kekerasan bentuk apa sih Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan terjadinya aksi perundungan terhadap sejumlah siswanya. Korban merupakan 6 siswa kelas 8, sementara pelaku adalah 6 siswa kelas 9 atau kakak kelas korban. Peristiwa terjadi di luar area sekolah berjarak kurang dari 1 km dari lokasi belajar mengajar. Karena kejadian terjadi di luar sekolah, pihak sekolah menyerahkan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Saya selaku humas SMP 1 tadi malam kurang lebih jam 6 ada aduan daripada orang tua murid bahwa anaknya menjadi korban dengan temannya kakak kelas sendiri. Makanya tadi malam kami menemui orang tua murid daripada korban. Seling beberapa jam ya, yaitu orang tua murid dari pelaku akhirnya datang juga. Makanya karena itu di luar KBM, kami mengadakan pertemuan itu antara pelaku dengan korban di pendopo masjid SMP 1. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Polsek Tambun Selatan yang juga menerima laporan telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi. 6 siswa yang diduga sebagai pelaku turut diperiksa oleh penyidik. Kasus ini kini dalam penanganan unit Reskrim Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi telah meminta keterangan dari 6 siswa terduga pelaku, guru, dan juga korban terkait dugaan kasus perundungan di SMPN 1 Tambun Selatan yang viral di media sosial tersebut. Inilah video amatir yang merekam saat terjadinya insiden penganiayaan yang menimpa pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan di Nusa Dua, Badung, Bali. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, memperlihatkan pelajar SMK Pariwisata Nusa Dua dianiaya kakak kelasnya. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menjelaskan, penganiayaan tersebut terjadi di lahan kosong belakang sekolah. Korban berinisial MFU yang merupakan siswa kelas 10 menjadi sasaran penganiayaan oleh seniornya berinisial AW siswa kelas 12. Masalah bermula ketika korban diejek oleh temannya, seorang siswi berinisial YA dengan kata-kata bernada merendah. Situasi memanas ketika YA menantang korban agar berhadapan dengan pacarnya. Ucapan itu akhirnya memicu kemarahan pacar YA berinisial RES yang kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp meski korban sudah meminta maaf. Tantangan tetap berlanjut hingga RES menyampaikan hal itu kepada AW. Korban kemudian diajak ke area parkir sekolah lalu diarahkan ke lahan kosong di belakang sekolah yang menjadi lokasi berkumpulnya beberapa rekan pelaku. Saat korban berusaha menyelesaikan masalah secara damai, pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban yang tidak melakukan perlawanan dipukul di bagian hidung, rahang kiri, lalu ditendang di bokong dan kepala. Akibat pemukulan, korban mengalami nyeri di pipi kiri, hidung sakit hingga sulit bernapas, serta kesulitan makan.
Tak terima, korban bersama keluarganya melaporkan ke Polsek Kuta Selatan, Badung Bali. Polisi kemudian mempertemukan pihak terkait termasuk korban, pelaku, orang tua, saksi, dan pihak sekolah dan yayasan. Dengan TKP-nya di sebuah lahan kosong belakang salah satu sekolah SMK di wilayah Kuta Selatan. Itu permasalahannya apa itu Pak? Itu permasalahannya berawal memang saling ejek antara pelaku atas nama MFU berinisial F, siswa kelas 10 dengan seorang teman kelasnya yang bernama Ya, inisial YA. Satu sekolah kedua pelaku? Ya, satu sekolah. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tindakan kepolisian telah melaksanakan mediasi yang dihadiri oleh pihak sekolah, kepala lingkungan, termasuk pelaku dan para wali atau orang tuanya. Pak, itu pelaku itu tetap lanjut diizinkan bersekolah di sana atau dikeluarkan dari sekolahnya itu Pak? Itu mungkin pihak sekolah yang bisa menjelaskan itu. Apakah yang bersangkutan dikeluarkan atau seperti apa. Jadi kami hanya menindaklanjuti laporan yang viral di media sosial itu. Hasil mediasinya sudah apa? Hasil mediasi yang jelas pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak sekolah dan akan menindak tegas para pelaku dalam hal ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi tidak masuk proses hukum Pak? Polsek Kuta Selatan sampai saat ini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa itu. Pihak sekolah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, serta mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Penanganan oleh aparat dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pengamanan super ketat mewarnai pelimpahan berkas perkara dari 3 tersangka penembakan brutal WNA Australia ke Kejari Badung, kawasan Mengwi, Badung, Bali. Polisi memborgol kaki dan tangan ketiga pelaku, memakaikan zebo dan menggiring menggunakan mobil taktis lapis baja yang dikawal puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Setelah melalui proses panjang, penyidik Satreskrim Polres Badung resmi melimpahkan tahap 2, yakni tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Badung, Bali, terkait kasus penembakan brutal yang juga menewaskan Zivan Radmanovic, warga negara Australia, di salah satu villa di kawasan Banjarsedahan Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Tersangka yang juga warga negara Australia, yakni Darji Francesco Jensen, dan juga Tupu Pasa Middlemore, dibawa dengan pengamanan super ketat menggunakan kendaraan taktis atau rantis lapis baja, lengkap dengan pengamanan dari puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Begitu keluar dari mobil, rantis ketiga tersangka digiring menuju salah satu ruangan di Kejaksaan Negeri Badung dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna orange, tangan dan kaki terborgol, serta muka tertutup zebo. Kapolres Badung, Bali AKBP Arif Batubara menyatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Sementara pengamanan super ketat dengan penggunaan kendaraan taktis merupakan bagian dari prosedur standar dalam kasus beresiko tinggi yang menyita perhatian publik internasional. Terkait misteri motif penembakan maupun asal senjata api yang digunakan, AKBP Arif Batubara memilih menjawab dengan berhati-hati dan meminta semua bersabar untuk menantikan pengakuan tersangka di pengadilan. Kita dengan Kejaksaan berkas sudah dinyatakan selesai, jadi kita limpahkan untuk tahap 2 terkait dengan kasus tersebut. Hari ini akan diserah terimakan baik tersangka maupun barang bukti yang ada. Seperti itu. Pak, kendalanya apa sih Pak? Agak lama nih Pak. Kendala tidak ada, cuman beberapa kali penelitian baik kita maupun pihak Kejaksaan, sehingga berkas itu hari ini tanggal 14 dinyatakan sudah lengkap. Seperti itu, tidak ada kendala. Kenapa harus menggunakan rantis? Nah, karena memang SOP kita seperti itu, karena penanganan khusus, atensi khusus seperti itu. Dan motif atau pengakuan mereka sejauh ini seperti apa? Nah, untuk motif dan pengakuan nanti sama-sama kita dengarkan di pengadilan. Karena saya juga tidak berani mengucapkan yang belum secara fakta nanti di persidangan. Nanti sidangnya kita informasikan kapan dan di mana. Artinya mereka tidak kooperatif selama pemeriksaan? Kooperatif, pemeriksaan kooperatif. Cuman kan saya juga tidak berani menyampaikan ini secara
gamblang karena hasil uji dari pihak pengadilan juga belum ada. Sudah mengakui Tidak mendapatkan pisau dari mana Anda karena kooperatif benar? Kalau seperti itu nanti kita sama-sama dengarkan di persidangan ya. Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo mengatakan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun material, sehingga diterima pelimpahan tahap 2 tersangka beserta barang buktinya. Untuk menangani perkara ini, Kejaksaan telah menunjuk 8 jaksa yang dinilai mumpuni. Para tersangka akan ditahan di Lapas Kerobokan Badung Bali selama 20 hari ke depan, sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana disampaikan dari penyidik, terhadap ketiga tersangka ditetapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsider, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ketiga tersangka diduga telah melakukan pembunuhan berencana pada tanggal 14 Juni 2025 lalu yang mengakibatkan WNA Australia, Zivan Radmanovic, meninggal dunia. Zivan Radmanovic tewas di lokasi kejadian dengan 4 luka terbuka berbentuk bulat di bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan pada bagian bokong. Hari ini kita menerima tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya. Untuk itu kami telah tunjuk jaksa-jaksa, ada 8 orang jaksa yang mumpuni untuk kami bisa menangani perkara ini. Nah, selanjutnya nanti habis ini maka kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita gelar bersama persidangannya. Semua masyarakat tahu kita secara terbuka perkara ini kita tangani secara profesional. Kemudian kami tetap minta dari Pak Kapolres untuk pengamanannya. Jadi kita pastikan untuk penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, sehingga masyarakat percaya bahwa di Bali ini bisa aman. Di pengadilannya dilakukan di PN Denpasar begitu. Untuk penanganan ini dilakukan di mana nantinya, Pak? Kami lakukan penanganan selama 20 hari di Lapas Kerobokan. Pak, nanti untuk kedepannya proses persidangan akan diamankan dengan pengamanan. Siap, kita mohon pengamanan dari Pak Kapolres. Ya mudah-mudahan harapan kita semua aman lah dan lancar, tidak ada kendala, sehingga bisa memberikan jaminan bahwa Bali ini dalam kondisi aman. Ketiga tersangka juga melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap WNA Australia lainnya, Sanar Ganim, yang mengalami luka-luka serius akibat terjangan peluru. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang guru bimbingan belajar ditodong senjata api usai memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan rekaman CCTV dan video amatir, pelaku berjumlah 2 orang langsung kabur ketika kepergok. Inilah rekaman CCTV dan video amatir yang menampilkan gerak-gerik pelaku curanmor akan beraksi di kantor bimbingan belajar di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, pada Selasa 14 Oktober 2025. Dalam video ini terlihat satu pelaku mendekati area parkir untuk mencuri motor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Saat itu aksi mereka dipergoki seorang guru bimbingan belajar. Saat kepergok pelaku lalu menodongkan senjata api dan kabur. Guru bimbingan belajar Nanda mengatakan dirinya memang sudah mencurigai gerak-gerik kedua pelaku yang berhenti di depan parkiran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat. Saat itu dia pun hanya pasrah saat pelaku menodongkan senjata api. Tadi itu memang gak langsung dibukain, soalnya kayak agak curiga gitu kan. Pas begitu ngelihat dia celingak-celingok, aku bilang ke kawan aku, Miss Putri, itu siapa ya? Kok kayak agak kayak nyurigain gitu. Terus dia bilang, Miss Nanda coba dilihat katanya. Terus aku berdiri, tapi itu nggak langsung ngebuka pintu. Aku liatin dulu, terus kata Miss Putri, Miss coba videoin. Aku videoin. Miss Putri itu udah buru-buru kayak, Miss cepet liatin. Terus dalam hati aku tunggulah, pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik pada naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol gitu sih. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari tokoh publik Sumatera Utara yang juga mantan konsul kehormatan Turki di Medan, Rahmat Shah, diduga menjadi korban penipuan scam oleh 2 narapidana lapas Tanjung Gusta Medan. Akibatnya, ayah dari stafsus Menkom Diki Ralinsyah mengalami kerugian Rp254 juta.
Selain dua tersangka, oknum napi inisial SL dan R, Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut juga mengamankan dua wanita yang diduga turut serta dalam aksi penipuan tersebut masing-masing, berinisial IP dan TH. Keempat tersangka ditangkap petugas di sejumlah lokasi berbeda di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dari penangkapan keempatnya, petugas berhasil menyita barang bukti diantaranya ponsel yang digunakan dalam melakukan aksinya dan berbagai macam kartu ATM dari sejumlah bank berbeda. Direktur Reserse Cyber Polda Sumut, Kombes Doni Satria Sempiring, pada Rabu 15 Oktober 2025, mengatakan bahwa modus komplotan scammer ini dengan menghubungi korban menggunakan ponsel, mengaku sebagai putri korban dan meminta agar dikirimkan sejumlah uang untuk membeli emas. Pengiriman uang dilakukan korban melalui transfer ke rekening pelaku sebanyak 4 kali dengan jumlah berbeda hingga mencapai 254 juta rupiah. Kegiatan ini merupakan kegiatan scam dengan manipulasi data, di mana pelaku Muhammad Sarifudin Lubis umur 25 tahun itu melakukan komunikasi dengan WA kepada saudara korban yaitu Pak Dr. Ramadja, di mana mengatakan bahwa si pelapor ini adalah merupakan anaknya Ranil Syah. Nah, dalam hal ini bersangkutan meminta kepada orang tuanya untuk membeli emas. Doni mengaku sebelum menjalankan aksi kejahatannya, komplotan scammer ini terlebih mencari nomor ponsel milik korban melalui get kontak dan menyelidiki kegiatan serta aktivitas sehari-hari putri korban, Ralin Syah, yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Menkom Digi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Polisi kejar perekrut pekerja terapi spa yang tewas di lahan kosong. Niat membeli mobil, sejumlah pria disekap dan dianiaya calon penjual. Enam siswa SMPN 1 Tambun Selatan dirudung kakak kelas. Polisi selidiki dugaan kasus perundungan siswa SMPN 1 Tambun Selatan. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan beragam informasi seputar peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla, selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal untuk Anda. Polisi terus berusaha mencari titik terang kematian terapis spa di bawah umur yang tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi pun berusaha memanggil pembuat lowongan online yang menjadi perekrut korban. Kasus tewasnya RTA terapis spa di bawah umur di sebuah lahan kosong di samping gedung tempatnya bekerja di Pejaten Barat, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya besar. Dari 15 saksi yang telah diperiksa penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, belum bisa memberikan titik terang kematian korban. Penyidik kepolisian akan memeriksa owner dari Delta Spa dan juga petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kota asal korban. Tak hanya itu, polisi juga mencoba mencari pembuka lowongan online yang menjadi perekrut korban saat pertama kali mulai bekerja sebagai terapis spa di Delta. Ya, untuk rekrutmennya yang akan kita panggil nanti. Itu pihak... Karena nanti ada surat panggilan tuh. Rekrutmen itu seperti apa nanti prosesnya, di hasil klarifikasi itu nanti akan kita sampaikan. Rekrutmennya itu pihak Delta, internal Delta atau dari luar? Dari luar. Oh, yang dari online itu Pak ya? Iya. Berarti ada agen perekrutmen? Ya, nanti rencananya seperti itu kita akan coba, kita lidik, kalau memang sejauh itu nanti ada indikasi ya kita akan lanjutkan. Diketahui jasad RTA ditemukan warga di sebuah lahan kosong di samping gedung Spa Delta, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas akibat melompat dari lantai 5 tempatnya bekerja karena gaji yang tak sesuai, ditambah adanya biaya puluhan juta jika ingin keluar dari tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sejumlah orang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari. Penyekapan dan penganiayaan itu beredar dalam video amatir.
Dalam video yang beredar terlihat 3 pria saling mengoleskan cairan yang diduga balsam di tubuh satu sama lain. Ketiganya tampak memiliki luka di bagian punggung yang diduga merupakan bekas cabukan alias disiksa. Berdasarkan informasi yang diterima dari Resma Polda Metro Jaya, peristiwa ini bermula saat sepasang suami istri berniat membeli mobil dan bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Sang suami mengajak 2 rekan laki-laki untuk menemani, sehingga total ada 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Namun saat pertemuan berlangsung, para korban justru dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria yang tiba-tiba datang. Di lokasi itu 3 pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengalami penyekapan. Selain itu, mobil yang digunakan korban untuk menemui calon penjual juga dilaporkan hilang di bawah para pelaku. Ketua RT menjelaskan jika penangkapan para pelaku terjadi pada kemarin malam pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Total 5 pelaku, 2 diantaranya sepasang suami istri yang diamankan serta 3 orang korban. Informasi awal yang diterimanya jika penangkapan ini terkait dengan kasus penyekapan namun berkembang menjadi penyiksaan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah seragam polisi serta sepucuk pistol rakitan dengan 6 butir peluru. Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban, 1 wanita dan 4 laki-laki. Awal itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video itu yang 3 orang dengan luka-luka itu. Ternyata ada penyiksaan di situ. Nah, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah. Kini seluruh pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Resmo Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi perundungan terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Para korban yang merupakan siswa kelas 8 di SMPN 1 Tambun Selatan diduga mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tua, para korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Video berdurasi 16 detik memperlihatkan aksi perundungan terhadap 6 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Terlihat para korban yang jongkok di tepi jalan mendapat pukulan dan juga tendangan dari sejumlah siswa lain yang diketahui merupakan kakak kelasnya. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi di lingkungan siswa sekolah favorit. Tak terima anaknya menjadi korban, 6 orang tua siswa melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambun Selatan pada Rabu 15 Oktober 2025. Peristiwa perundungan diketahui terjadi pada tanggal 8 September 2025. Orang tua siswa mengaku baru mengetahui insiden tersebut setelah video kekerasan beredar di grup pesan instan. Usai insiden, para korban juga mengalami tekanan psikologis, enggan masuk sekolah, serta cenderung melampiaskan kemarahan kepada orang tua akibat tekanan emosional. Gak tahu yang sepenuhnya gimana ya, kami dapat info semalam bapaknya Riti menyampaikan kalau anak saya dibully sama kakak kelasnya. Dan saya semalam klarifikasi di sekolahan sampai jam 10 malam sama si pelakunya juga. Pelaku minta maaf dan kami orang tua korban udah terima segitunya aja, mau tindak lebih lanjut gitu. Nah, kalau kami sih hanya korban udah cukup melaporkan aja para orang tua gitu. Padahal orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu anak ibu itu dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan terjadinya aksi perundungan terhadap sejumlah siswanya. Korban merupakan 6 siswa kelas 8, sementara pelaku adalah 6 siswa kelas 9 atau kakak kelas korban. Peristiwa terjadi di luar area sekolah berjarak kurang dari 1 km dari lokasi belajar mengajar. Karena kejadian terjadi di luar sekolah, pihak sekolah menyerahkan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Saya selaku humas SMP 1, tadi malam kurang lebih jam 6 ada aduan daripada orang tua murid bahwa anaknya menjadi korban dengan temannya kakak kelas sendiri. Makanya tadi malam kami menemui orang tua murid daripada korban. Seling beberapa jam ya, yaitu orang tua murid dari pelaku akhirnya datang juga. Makanya karena itu di luar KBM, kami mengadakan pertemuan itu antara pelaku dengan korban di pendopo masjid SMP 1.
Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Polsek Tambun Selatan yang juga menerima laporan telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi. 6 siswa yang diduga sebagai pelaku turut diperiksa oleh penyidik. Kasus ini kini dalam penanganan unit Reskrim Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi telah meminta keterangan dari 6 siswa terduga pelaku, guru, dan juga korban terkait dugaan kasus perundungan di SMPN 1 Tambun Selatan yang viral di media sosial tersebut. Inilah video amatir yang merekam saat terjadinya insiden penganiayaan yang menimpa pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan di Nusa Dua Badung, Bali. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, memperlihatkan pelajar SMK Pariwisata Nusa Dua dianiaya kakak kelasnya. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menjelaskan, penganiayaan tersebut terjadi di lahan kosong belakang sekolah. Korban berinisial MFU yang merupakan siswa kelas 10 menjadi sasaran penganiayaan oleh seniornya berinisial AW siswa kelas 12. Masalah bermula ketika korban diejek oleh temannya, seorang siswi berinisial YA dengan kata-kata bernada merendah. Situasi memanas ketika YA menantang korban agar berhadapan dengan pacarnya. Ucapan itu akhirnya memicu kemarahan pacar YA berinisial RES yang kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp meski korban sudah meminta maaf. Tantangan tetap berlanjut hingga RES menyampaikan hal itu kepada AW. Korban kemudian diajak ke area parkir sekolah lalu diarahkan ke lahan kosong di belakang sekolah yang menjadi lokasi berkumpulnya beberapa rekan pelaku. Saat korban berusaha menyelesaikan masalah secara damai, pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban yang tidak melakukan perlawanan dipukul di bagian hidung, rahang kiri, lalu ditendang di bokong dan kepala. Akibat pemukulan, korban mengalami nyeri di pipi kiri, hidung sakit hingga sulit bernapas, serta kesulitan makan. Tak terima, korban bersama keluarganya melaporkan ke Polsek Kuta Selatan, Badung, Bali. Polisi kemudian mempertemukan pihak terkait termasuk korban, pelaku, orang tua, saksi, dan pihak sekolah dan yayasan. Dengan TKP-nya di sebuah lahan kosong belakang salah satu sekolah SMK di wilayah Kuta Selatan. Itu permasalahannya apa itu, Pak? Itu permasalahannya berawal memang saling ejek antara pelaku atas nama MFU berinisial F, siswa kelas 10 dengan seorang teman kelasnya yang bernama Ya, inisial YA. Satu sekolah kedua pelaku? Ya, satu sekolah. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan nanti tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tindakan kepolisian telah melaksanakan mediasi yang dihadiri oleh pihak sekolah, kepala lingkungan, termasuk pelaku dan para wali atau orang tuanya. Pak, itu pelaku itu tetap lanjut diizinkan bersekolah di sana atau dikeluarkan dari sekolahnya itu, Pak? Itu mungkin pihak sekolah yang bisa menjelaskan itu. Apakah yang bersangkutan dikeluarkan atau seperti apa. Jadi kami hanya menindaklanjuti laporan yang viral di media sosial itu. Hasil mediasinya sudah, Pak? Hasil mediasi yang jelas pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak sekolah dan akan menindak tegas para pelaku dalam hal ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi sudah masuk proses hukum, Pak? Polsek Kuta Selatan sampai saat ini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa itu. Pihak sekolah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Penanganan oleh aparat dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Pengamanan super ketat mewarnai pelimpahan berkas perkara dari 3 tersangka penembakan brutal WNA Australia ke Kejari Badung, kawasan Mengwi, Badung, Bali. Polisi memborgol kaki dan tangan ketiga pelaku, memakaikan zebo dan menggiring menggunakan mobil taktis lapis baja yang dikawal puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Setelah melalui proses panjang, penyidik Satreskrim Polres Badung resmi melimpahkan tahap 2, yakni tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Badung, Bali, terkait kasus penembakan brutal yang juga menewaskan Zivan Radmanovic, warga negara Australia, di salah satu villa di kawasan Banjarsedahan Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Tersangka yang juga warga negara Australia yakni Darji Francesco Jenson
dan juga Tupu Pasa, Middlemore, dibawa dengan pengamanan super ketat menggunakan kendaraan taktis atau rantis lapis baja, lengkap dengan pengamanan dari puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Begitu keluar dari mobil, rantis ketiga tersangka digiring menuju salah satu ruangan di Kejaksaan Negeri Badung dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna orange, tangan dan kaki terborgol, serta muka tertutup zebo. Kapolres Badung Bali AKBP Arif Batubara menyatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Sementara pengamanan super ketat dengan penggunaan kendaraan taktis merupakan bagian dari prosedur standar dalam kasus beresiko tinggi yang menyita perhatian publik internasional. Terkait misteri motif penembakan maupun asal senjata api yang digunakan, AKBP Arif Batubara memilih menjawab dengan berhati-hati dan meminta semua bersabar untuk menantikan pengakuan tersangka di pengadilan. Kita dengan Kejaksaan berkas sudah dinyatakan selesai, jadi kita limpahkan untuk tahap 2 terkait dengan kasus tersebut. Hari ini akan diserah terimakan baik tersangka maupun barang bukti yang ada. Seperti itu. Pak, kendalanya apa sih Pak? Agak lama nih Pak. Kendala tidak ada, cuman beberapa kali penelitian baik kita maupun pihak Kejaksaan, sehingga berkas itu hari ini tanggal 14 dinyatakan sudah lengkap. Seperti itu. Tidak ada kendala. Kenapa harus menggunakan rantis? Nah, karena memang SOP kita seperti itu, karena penanganan khusus, atensi khusus seperti itu. Dan motif atau pengakuan mereka sejauh ini seperti apa? Nah, untuk motif dan pengakuan nanti sama-sama kita dengarkan di pengadilan, Pak. Karena saya juga tidak berani mengucapkan yang belum secara fakta nanti di persidangan. Nanti sidangnya kita informasikan kapan dan di mana. Artinya mereka tidak kooperatif selama pemeriksaan? Kooperatif, pemeriksaan kooperatif. Cuman kan saya juga tidak berani menyampaikan ini secara gamblang karena hasil uji dari pihak pengadilan juga belum ada. Sudah mengakui mendapatkan pistol dari mana Anda karena kooperatif benar? Kalau seperti itu nanti kita sama-sama dengarkan di persidangan ya. Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo mengatakan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun material, sehingga diterima pelimpahan tahap 2 tersangka beserta barang buktinya. Untuk menangani perkara ini, Kejaksaan telah menunjuk 8 jaksa yang dinilai mumpuni. Para tersangka akan ditahan di Lapas Kerobokan Badung Bali selama 20 hari ke depan, sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana disampaikan dari penyidik, terhadap ketiga tersangka ditetapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsider, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ketiga tersangka diduga telah melakukan pembunuhan berencana pada tanggal 14 Juni 2025 lalu yang mengakibatkan WNA Australia, Zivan Radmanovic, meninggal dunia. Zivan Radmanovic tewas di lokasi kejadian dengan 4 luka terbuka berbentuk bulat di bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan pada bagian bokong. Hari ini kita menerima tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya. Untuk itu kami telah tunjuk jaksa-jaksa, ada 8 orang jaksa yang mumpuni untuk kami bisa menangani perkara ini. Nah, selanjutnya nanti habis ini maka kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita gelar bersama persidangannya. Semua masyarakat tahu kita secara terbuka perkara ini kita tangani secara profesional. Kemudian kami tetap minta dari Pak Kapolres untuk pengamanannya. Jadi kita pastikan untuk penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, sehingga masyarakat percaya bahwa di Bali ini bisa aman. Di pengadilannya dilakukan di PN Denpasar begitu. Untuk ya, penanganan ini dilakukan di mana nantinya Pak? Kami lakukan penanganan selama 20 hari di Lapas Kerobokan. Pak, nanti untuk kedepannya proses persidangan akan diamankan dengan pengamanan. Siap, kita mohon pengamanan dari Pak Kapolres. Ya mudah-mudahan harapan kita semua aman lah dan lancar, tidak ada kendala, sehingga bisa memberikan jaminan bahwa Bali ini dalam kondisi aman. Ketiga tersangka juga melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap WNA Australia lainnya, Sanar Ganim, yang mengalami luka-luka serius akibat terjangan peluru. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang guru bimbingan belajar ditodong senjata api usai memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan rekaman CCTV dan video amatir, pelaku berjumlah 2 orang langsung kabur ketika kepergok.
Gila rekaman CCTV dan video amatir yang menampilkan gerak-gerik pelaku curanmor akan beraksi di kantor bimbingan pelajar di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, pada Selasa 14 Oktober 2025. Dalam video ini terlihat satu pelaku mendekati area parkir untuk mencuri motor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Saat itu aksi mereka dipergoki seorang guru bimbingan belajar. Saat kepergok pelaku lalu menodongkan senjata api dan kabur. Guru bimbingan belajar Nanda mengatakan dirinya memang sudah mencurigai gerak-gerik kedua pelaku yang berhenti di depan parkiran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat. Saat itu dia pun hanya pasrah saat pelaku menodongkan senjata api. Tadi itu memang gak langsung dibukain, soalnya kayak agak curiga gitu kan. Pas begitu ngelihat dia celingak-celingok, aku bilang ke kawan aku, Miss Putri, itu siapa ya? Kok kayak agak kayak nyurigain gitu. Terus dia bilang, Miss Nanda coba dilihat katanya. Terus aku berdiri, tapi itu nggak langsung ngebuka pintu. Aku liatin dulu, terus kata Miss Putri, Miss coba videoin. Aku videoin. Miss Putri itu udah buru-buru kayak, Miss cepet liatin. Terus dalam hati aku tunggulah, pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik pada naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol gitu sih. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari tokoh publik Sumatera Utara yang juga mantan konsul kehormatan Turki di Medan, Rahmat Shah, diduga menjadi korban penipuan scam oleh dua narapidana lapas Tanjung Gusta Medan. Akibatnya, ayah dari stafsus Menkom Diki Ralinsyah mengalami kerugian Rp254 juta. Selain dua tersangka, oknum napi inisial SL dan R, Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut juga mengamankan dua wanita yang diduga turut serta dalam aksi penipuan tersebut masing-masing, berinisial IP dan TH. Keempat tersangka ditangkap petugas di sejumlah lokasi berbeda di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dari penangkapan keempatnya, petugas berhasil menyita barang bukti diantaranya ponsel yang digunakan dalam melakukan aksinya dan berbagai macam kartu ATM dari sejumlah bank berbeda. Direktur Reserse Cyber Polda Sumut, Kombes Doni Satria Sempiring, pada Rabu 15 Oktober 2025, mengatakan bahwa modus komplotan scammer ini dengan menghubungi korban menggunakan ponsel, mengaku sebagai putri korban dan meminta agar dikirimkan sejumlah uang untuk membeli emas. Pengiriman uang dilakukan korban melalui transfer ke rekening pelaku sebanyak 4 kali dengan jumlah berbeda hingga mencapai Rp254 juta. Kegiatan ini merupakan kegiatan scam dengan manipulasi data, di mana pelaku Muhammad Sarifudin Lubis umur 25 tahun itu melakukan komunikasi dengan WA kepada saudara korban yaitu Pak Dr. Ramaksyah, di mana mengatakan bahwa si pelapor ini adalah merupakan anaknya Ranil Syah. Nah, dalam hal ini bersangkutan meminta kepada orang tuanya untuk membeli emas. Doni mengaku sebelum menjalankan aksi kejahatannya, komplotan scammer ini terlebih mencari nomor ponsel milik korban melalui get kontak dan menyelidiki kegiatan serta aktivitas sehari-hari putri korban, Ralinsyah, yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Menkom Diki. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Sebuah tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Kompleks Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan gas terjadi pukul 6.00 WIB. Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi menjelaskan, ledakan terjadi saat korban berinisial ES, 73 tahun, selaku pemilik rumah, hendak menyalakan kompor. Namun diduga adanya kebocoran pada regulator menyebabkan terjadinya ledakan. Kapolsek menyebut hasil olah TKP menunjukkan regulator dan pipa gas hanya diikat oleh korban. Terdapat 6 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan tabung gas. Selain merusak rumah, 1 unit mobil terkena dampak dari ledakan ini. Polisi memastikan tidak ada kebakaran pasca ledakan. Ia mengatakan sudah memeriksa 2 orang saksi dalam peristiwa ini, yakni warga yang pertama kali menolong korban dan yang mendengar ledakan. Pihaknya juga mengungkapkan tengah berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memastikan penyebab teknis ledakan. Rekaman CCTV juga turut diperiksa oleh kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara awal pasca terjadinya ledakan tabung gas di perumahan Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi mengatakan, saat ini tercatat ada 2 orang korban luka akibat ledakan ini yang saat ini masih mendapatkan penanganan medis. Kedua korban yakni ES 73 tahun pemilik rumah tempat awal ledakan yang tengah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan luka bakar 70%. Sementara satu korban lain, WS 47 yang merupakan tetangga dari ES, mengalami luka reruntuhan puing di bagian kepala. Saat ini polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi terkait peristiwa ledakan ini. Itu sekira pukul 6.00 pagi. Jadi korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Karena tadi kita berhasil tanya kepada korban, itu regulator dan pipanya itu sempat longgar dan disiasati oleh korban diikat. Jadi pemasangannya tidak rapi lah gitu. Jadi disiasati. Jadi tabung tersebut baru dipasang sekitar 1 mingguan oleh korban. Jadi saat mau menyalakan kompor terjadi ledakan. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan. ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun. Kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing. Inisial WF umur 47 tahun. Rencananya olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan ini. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Angin puting beliung menerjang Kampung Bojen, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Akibat kejadian tersebut menyebabkan beberapa atap rumah warga dan atap tempat parkir kendaraan Masjid Agung Bojen porak-poranda. Belum diketahui secara pasti jumlah rumah dan adakah korban luka akibat terjangan angin kencang. Berdasarkan informasi disampaikan oleh Camat Sobang, Mamak Mahpudin, kalau waktu kejadian angin kencang pada hari Rabu 15 Oktober 2025 siang, sekitar pukul 14.00 WIB. Selain rumah, garasi tempat parkiran motor di Masjid Agung Bojen bagian atapnya lepas semua. Kepala Pelaksana BPBDPK Riza Ahmad Kurniawan melalui sekretarisnya Nana Mulyana mengatakan, Pusdalops BPBDPK sudah menerima informasi adanya bencana angin puting beliung menerjang Sobang. Selain itu sejumlah ruas jalan terputus karena terhalang pohon tumbang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah pembangunan gudang penyimpanan paket di Jalan Cakung Cilincing, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu 15 Oktober 2025. Api dengan cepat membesar lantaran banyak bahan mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Sedikitnya 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, sementara penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Unit gudang itu gudang tender beralamat di Sitau Timur, RW 15, Kelurahan Bogor. Kemudian 1 jam berhasil dipadamkan oleh 14 unit pemadam. Kemudian untuk asal TKP masih dalam proses penyidikan. Demikian. Dugaan aja Pak, apa kira-kira Pak? Dugaan sementara Pak, api dalam penyidikan. Masih dalam penyidikan. Ini yang terbakar apa aja sih Pak? Yang terbakar apa sih? Jadi yang terbakar harus habis pembungkus dari tanggar. Tanggar aja. Ini gudang ekspedisi apa gudang pengiriman? Jadi ini gudang yang akan dijual lewat online.
Dalam peristiwa tersebut ada yang bekerja apa ada lagi kosong apa gimana sih Pak? Jadi pas kejadian karyawan sedang istirahat. Oh, lagi sedang istirahat. Berarti ada yang sedang bekerja juga Pak? Iya, ada bekerja. Jalan Raya Cakung, Cilincing, RT 1 RW 6, Pulau Gebang Cakung. Jadi yang terbakar pergudangan paketan. Berapa gudang Pak yang bakar? Ini ada tabung-tabung tumbler ya. Ada berapa bangunan Pak yang terbakar? Ini hanya satu bangunan terimbas oleh gedung yang utama. Untuk penanganan sendiri ada kendala nggak Pak? Kebetulan alhamdulillah ini dekat jalan raya sumber air juga melimpah ruah. Jadi cepat kita mengendalikan untuk kebakaran di TKP ini. Untuk dugaannya apa tuh Pak? Ya? Untuk dugaannya apa? Dugaan sementara kita belum dapat informasi. Jadi belum dapat informasi sampai saat ini. Demikian. Untuk personil armada yang diturunkan Pak berapa unit? Personil kita butuhkan 70 personil dengan kekuatan 14 unit pendukung demikian. Akibat kebakaran ini, ruas jalan di sepanjang sisi tol Cakung mengalami kemacetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kejadian ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung. Di Jakarta Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Polisi terus berusaha mencari titik terang kematian terapis spa di bawah umur yang tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi pun berusaha memanggil pembuat lowongan online yang menjadi perekrut korban. Kasus tewasnya RTA terapis spa di bawah umur di sebuah lahan kosong di samping gedung tempatnya bekerja di Pejaten Barat, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya besar. Dari 15 saksi yang telah diperiksa penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, belum bisa memberikan titik terang kematian korban. Penyidik kepolisian akan memeriksa owner dari Delta Spa dan juga petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kota asal korban. Tak hanya itu, polisi juga mencoba mencari pembuka lowongan online yang menjadi perekrut korban saat pertama kali mulai bekerja sebagai terapis spa di Delta. Ya, untuk rekrutmennya yang akan kita panggil nanti. Itu pihak. Karena nanti ada surat panggilan tuh. Rekrutmen itu seperti apa nanti prosesnya, di hasil klarifikasi itu nanti akan kita sampaikan. Rekrutmennya itu pihak dari Delta, internal Delta atau dari luar? Dari luar. Oh, yang dari online itu Pak ya? Iya. Berarti ada agen perekrutmen? Ya, nanti rencananya seperti itu kita akan coba, kita lidik, kalau memang sejauh itu nanti ada indikasi, ya kita akan lanjutkan. Diketahui jasad RTA ditemukan warga di sebuah lahan kosong di samping gedung Spa Delta, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas akibat melompat dari lantai 5 tempatnya bekerja karena gaji yang tak sesuai, ditambah adanya biaya puluhan juta jika ingin keluar dari tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sejumlah orang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari. Penyekapan dan penganiayaan itu beredar dalam video amatir. Dalam video yang beredar terlihat 3 pria saling mengoleskan cairan yang diduga balsam di tubuh satu sama lain. Ketiganya tampak memiliki luka di bagian punggung yang diduga merupakan bekas cabukan alias disiksa. Berdasarkan informasi yang diterima dari Resma Polda Metro Jaya, peristiwa ini bermula saat sepasang suami istri berniat membeli mobil dan bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Sang suami mengajak 2 rekan laki-laki untuk menemani, sehingga total ada 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Namun saat pertemuan berlangsung, para korban justru dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria yang tiba-tiba datang. Di lokasi itu 3 pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengalami penyekapan. Selain itu, mobil yang digunakan korban untuk menemui calon penjual juga dilaporkan hilang di bawah para pelaku. Ketua RT menjelaskan jika penangkapan para pelaku terjadi pada kemarin malam pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Total 5 pelaku, 2 diantaranya sepasang suami istri yang diamankan serta 3 orang korban. Informasi awal yang diterimanya jika penangkapan ini terkait dengan kasus penyekapan namun berkembang menjadi penyiksaan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah seragam polisi serta sepucuk pistol rakitan dengan 6 butir peluru. Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang diamankan total 5.
5 orang dan 3 korban, 1 wanita dan 4 laki-laki. Awal itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video itu yang 3 orang dengan luka-luka itu. Ternyata ada penyiksaan di situ. Nah, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah. Kini seluruh pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Resmo Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang guru bimbingan belajar ditodong senjata api usai memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan rekaman CCTV dan video amatir, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung kabur ketika kepergok. Inilah rekaman CCTV dan video amatir yang menampilkan gerak-gerik pelaku curanmor akan beraksi di kantor bimbingan belajar di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, pada Selasa 14 Oktober 2025. Dalam video ini terlihat satu pelaku mendekati area parkir untuk mencuri motor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Saat itu aksi mereka dipergoki seorang guru bimbingan belajar. Saat kepergok pelaku lalu menodongkan senjata api dan kabur. Guru bimbingan belajar Nanda mengatakan dirinya memang sudah mencurigai gerak-gerik kedua pelaku yang berhenti di depan parkiran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat. Saat itu dia pun hanya pasrah saat pelaku menodongkan senjata api. Tadi itu memang gak langsung dibukain, soalnya kayak agak curiga gitu kan. Pas begitu ngelihat dia celingak-celingok, aku bilang ke kawan aku, Miss Putri, itu siapa ya? Kok kayak agak kayak nyurigain gitu. Terus dia bilang, Miss Nanda coba dilihat katanya. Terus aku berdiri, tapi itu nggak langsung ngebuka pintu. Aku liatin dulu, terus kata Miss Putri, Miss coba videoin. Aku videoin. Miss Putri itu udah buru-buru kayak, Miss cepet liatin. Terus dalam hati aku tunggulah, pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik pada naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol gitu sih. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Kompleks Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan ini menimbulkan 2 korban luka hingga 6 rumah hancur. Sebuah tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Kompleks Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan gas terjadi pukul 6.00 WIB. Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi menjelaskan, ledakan terjadi saat korban berinisial ES, 73 tahun, selaku pemilik rumah, hendak menyalakan kompor. Namun diduga adanya kebocoran pada regulator menyebabkan terjadinya ledakan. Kapolsek menyebut hasil olah TKP menunjukkan regulator dan pipa gas hanya diikat oleh korban. Terdapat 6 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan tabung gas. Selain merusak rumah, 1 unit mobil terkena dampak dari ledakan ini. Polisi memastikan tidak ada kebakaran pasca ledakan. Ia mengatakan sudah memeriksa 2 orang saksi dalam peristiwa ini, yakni warga yang pertama kali menolong korban dan yang mendengar ledakan. Pihaknya juga mengungkapkan tengah berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memastikan penyebab teknis ledakan. Rekaman CCTV juga turut diperiksa oleh kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penggunaan kompor gas masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk memasak sehari-hari. Namun tidak sedikit kejadian kebakaran dan ledakan yang terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan atau perawatan kompor gas. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui cara yang aman dalam menggunakan kompor gas agar terhindar dari kebakaran atau ledakan. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menggunakan kompor gas yang aman. Pertama, periksa selang dan regulator secara berkala. Pastikan tidak ada kebocoran, retak, atau sambungan yang longgar. Kedua, gunakan selang dan regulator yang sudah memiliki sertifikat SNI untuk menjamin keamanan dan kualitasnya. Ketiga, jangan menyalakan api jika tercium bau gas. Segera matikan sumber api, buka pintu dan jendela, serta lepaskan regulator dari tabung. Keempat, tempatkan tabung gas dalam posisi tegak di ruang yang terbuka dan jauh dari sumber panas atau listrik. Kelima, setelah selesai memasak, selalu tutup keran gas pada tabung dan pastikan api benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Demikian beberapa tips untuk menggunakan kompor gas yang aman. Ingat, kewaspadaan dan perawatan rutin adalah kunci untuk mencegah ledakan dan melindungi keselamatan keluarga.
Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapanpun itu. Saya Priska Priscilla pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.